Di situ nanti sampean akan menemukan. Yes. Paham seperti itu. Karena kalau kita sudah mau membiasakan seperti itu, Mas, itu nanti akan mudah dibuka. Seperti itu. Maka kalau kita ya Mas, ini bukti Mas ya, bukti loh. Aku ngomong bukti ya. Kalau ingin cross check bisa, ya kan. Tapi kalau sudah menghayati tahapannya, jadi tidak serta-merta kita diam langsung apa-apa mapan, belum tentu. Paham ya? Ini real Mas ya. Ada saudara kita dari ini Soko Tuban, Soko Ngrengel ini, Soko Ngrengel ya, Soko Prambon ini ya. Namanya Mas Misrun. Itu realnya seperti ini Mas ya. Menanam padi, ya kan? Real, ya kan? Menurut pemahaman umum, ya kan, mereka nggak seperti orang yang umum. Artinya, pokoknya dirawat, dipupuk sewajarnya. Tumbuh rumput pun mereka bicara. Rumput butuh hidup, tapi hasil dari tanamanku harus lebih banyak. Kekuatan kan ini, ya kan? Apa yang terjadi? Banyak orang yang mengatakan, kamu itu gila, omongan seperti itu. Bahkan istrinya aja nggak percaya. Ya kan? Dengan hasil yang nyata. Biasanya hasil 5 kintal bisa dapat 8 kintal. Yang lain, tetangganya lain juga nggak percaya. Bahkan yang ngedos, ya, itu nggak percaya. Nah, padi seperti ini nanti dapat berapa? Tapi kalah dengan bukti. Karena kita menyampaikan dengan positif tadi, membiasakan, tapi ya nggak sekali ngomong langsung jadi merubah mindset kita ya Mas. Ya, ini relate dengan penelitian dari seorang profesor yang di Jepang, ketika 2 gelas air itu, yang satu dicaci maki, yang satu dipuji-puji, itu memang beda hasilnya. Nah, mungkin begini, itu ketika temannya Kang Jito waktu yang di padi itu, nanam padi itu, mengucapkan itu hanya dengan berlandaskan kekuatan pikiran, atau juga mungkin dibarengi dengan kekuatan rasa. Oh iya, realate yo berjalan Mas, bayar pajak. Bukan. Iya. Rasa juga. Iya, jadi waktu mengucapkan secara verbal ya itu penghayatan itu loh Mas. Menghayati, jadi menghening dulu. Iya. Jadi mau menyampaikan sesuatu dengan heningnya. Ya kan? Jadi menyampaikan itu dikuasa. Maka ajaran lagu ini kita mengutamakan hening itu paling utama. Maka kalau kita menyikapi tentang semesta, ya kan? Semesta itu kan tinggal kita loh, sepertinya jawaban itu tinggal kita. Kita mau mengasumsikan apa? Paham maksudnya? Seperti itu. Maka kalau udan salah mongso atau ada bahasa-bahasa bagaimana? Kembali ke diri kita maunya apa? Seperti itu. Paham ya? Maka untuk menumbuhkan kesadaran dari saudara-saudara kita, ya kan? Ayo membiasakan diam. Kita kembali kepada ajaran leluhur, ajaran dulu, ya kan? Kembalikan. Loh, toh kita itu mengembalikan diam itu loh, enggak ada nilai yang kurang pas, enggak ada. Ya, lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya, kalau ajaran diam itu sebenarnya di versi agama itu juga ya dianjurkan juga. Semua. Seperti kholwat, uzlah, tafakur. Kan semua. Beda istilah kan ya. Betul. Tapi untuk hening itulah Mas yang menjadikan kita, ya kan. Maka kekuatan itulah Mas, mari kita buka supaya tuntunan-tuntunan hidup ini kembali, ya khususnya Indonesia ini, ya kan, menjadikan negara yang seperti apa yang dicita-citakan, seperti itu. Maka banyak dari kita ini apatisnya. Wong dengar kata ini, ajaran di Kang Jito ya apa? Jangan bohong. Dengar kata jangan bohong, banyak dari kita langsung nolak kok. Bagaimana caranya kita nggak bohong itu?
Nah, kan menolak. Coba langsung mengiyakan. Oke lah, aku tidak bohong. Nah, ini kan sudah tumbuh, kan sudah beda kan. Misalkan sama diseleksi ya, mendaftarkan dalam instansi, terus ada seleksi. Bagaimana? Ya oke, siap aku kalau, misalkan, ini ya kata-kata ini ya, ini fair mas ya, daftar di instansi, siap ditempatkan di mana saja. Ini loh kadang-kadang langsung blank, waduh, takut, paham ya? Dari situ gambarannya nanti, waduh di Papua, di mana? Kan? Paham ya? Dari berangkat pertama saja ini sudah bohong. Betul, betul. Coba kalau mengatakan, oke, paham ya? Harus dilandasi jiwa optimis ini. Iya. Ini ajaran Kang Jito menyampaikan ajaran ini mengutamakan diam supaya tentram ya kan. Bagaimana suruh diam kalau kebutuhan ini masih dengar kata diam masih berontak kok. Paham ya? Maka kita ini kan terjebak ya, terjebak dalam kata sempurna itu. Maka katakan sesuatu dengan yang bagus, motivasi yang bagus untuk membangun supaya kita itu bangkit kesadaran itu. Paham aja? Maka kalau alam ini, alam semesta ini, ayo kembalikan kepada mindset kita dulu, minimal dari pribadi kita. Baik siapapun, ya kan, kalau mau, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mencaci, yang monis, yang menghakimi, yang nyindir, kita kesampingkan. Kita jangan apa bahasanya, ngimbangi atau ngurusi wong iku lah cara bahasanya. Jangan terbawa orang itu. Kita masuk karena kita menginginkan lebih baik. Menarik ini. Saya juga ingat ketika Kang Jito tadi ngomong masalah temannya yang di sawah, yang waktu nanam padi. Sebenarnya leluhur-leluhur kita itu sudah mengajarkan lebih jauh tentang masalah keselarasan, keharmonisan dengan alam semesta. Kita harus bisa harmoni, menghargai apa pohon-pohon gitu. Tapi pada kenyataan sekarang itu ketika ngomong misalnya ajaran Jawa seperti itu kan dicap orang itu terlalu berlebihan. Bahkan ada yang sampai bilang sesat. Apalagi kalau misalnya mengacu yang di Bali itu kan dipakai kain, sarung, poleng itu. Nah, itu sepertinya kata mereka itu berlebihan. Pendapatnya kan situ gimana ya? Ya enggak berlebihan mas, bagi orang sudah berkesadaran mas, bagi orang yang sudah berkesadaran. Makanya gini mas ya, kalau kita mengatakan sesuatu, ya kan, kalau kita mengatakan sesuatu dengan nilai baik, ya kan, dengan nilai baik, mohon kita ini bisa menyampaikan dengan rujukannya. Artinya, kalau pohon ini dikasih kain, ya kan, ini tujuannya seperti ini loh, menjaga supaya apa? Supaya seng tukul-tukul cabang-cabang dari sebelah ini supaya enggak tumbuh. Jadi ini nanti pohon ini bisa lurus baik, enggak diserondoli apa bahasanya ya. Enggak ada tunas dari bawah yang tumbuh seperti itu. Itu tunjukkan, jadi filosofinya itu tunjukkan. Paham ya? Supaya apa? Supaya dari kita-kita generasi milenial ini nggak mudah dihasut, gitu loh bahasanya ya. Terus kalau pohon dirapikan seperti itu nanti akan kelihatan bagus juga. Ya seperti inilah mas. Maka kalau kita ini sudah bisa menutup bagian dari yang kurang bagus, ya kan? Itu nanti kita akan keluar dengan nilai bagusnya, asrinya bahasanya seperti itu, ya kan? Dan kalau orang belum paham, ya memang menjustis atau menghakimi, menilai segala macam, yaitu memang persepsi ya mas ya, seperti itu. Tapi kalau aku bahasaku gini, hargai, ya kan? Kalau memang itu untuk kebaikan, paham ya? Tapi di situ juga tahu makna sebenarnya, arahnya seperti apa, untuk apa, dengan tujuan seperti itu. Ya gini loh, pengennya Kang Jito itu. Setiap ada momentum atau ada yang selalu disakralkan atau itu mohon digelar itu paham aja, dibukakan supaya di situ tahu, jadi orang memahami, oh tujuannya seperti ini, oh seperti ini, itu loh tujuannya, biar nggak tumpang suh atau bahasa kurang pemahaman.
biar bisa menerima seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau aku ya nggak mengatakan macam-macam, Mas. Ya, Karena itu memang dibutuhkan suatu kebijaksanaan juga nanti itu ketika melihat ya kebudayaan atau agama yang lain itu ya jangan buru-buru kita menjelek-jelekan itu ya. Kita lebih baik kalau misalnya tidak cocok diam saja. Jadi untuk pemirsa biar paling tidak untuk belajar bijaksana lah sedikit. ya, makanya ini kan momentum dari kita ini, Mas, ya, menyampaikan sesuatu dengan transparan. Betul. Supaya apa? Generasi berikutnya ini supaya nggak apa ya bahasane, nggak mudah dibohongi gitu loh bahasane, nggak mudah dibelok-belokkan kebenaran itu. Yang kurang bagus diiyakan, akhirnya kesana pun ya kurang bagus akhirnya, seperti itu. Ya. Ya, memang kan seperti tumbuh-tumbuhan yang menurut versi orang Jawa itu kan memang makhluk istilahnya yang pertama, yang duluan, makanya disebut wit-witan, kawitan, dulu katanya konon begitu. Merujuk dari hal ini, kasus yang sekarang lagi ramai juga ya di Raja Ampat, nah itu kan memang banyak itu pecinta lingkungan hidup itu yang protes karena nanti takut misalnya nanti dijadikan industri, pabrik dan sebagainya, itu kawasan-kawasan ya dimanapun saja itu akan merusak hutan, gunung dan sebagainya. Nah tapi ini istilahnya terjadi karena ada unsur dari pemerintah. Terus menurut Kang Dito, gimana cara menyikapi agar kita itu tetap bisa beriringan, berbijaksana dan sesuai dengan pakem tentunya keilmuan Nusantara gitu. Gimana? Kalau aku sendiri, Mas, ya, memang kehidupan ini ada dua sisi ya, dua sudut pandang ya. Yang satu lingkungan hidup menjaga kondisinya ya kan, supaya siklus alam semesta ini tetap terjaga. Dalam konteks keduniawian atau material ekonomi, materi ekonomi, ini untuk menunjang kemajuan, ya kan. Nah, agar semua ini diimbangi, Mas, ya. Kalau aku berharap seperti ini, tapi aku menyampaikan ini mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan masyarakat dimanapun, ya, mudah-mudahan bisa menerima arahan apa yang tak sampaikan ini. Cobalah dulur-dulur ini membiasakan hening, ya. Kalau aku sendiri, Mas, ya, aku mengingatkan dari saudara-saudara kita, misalkan ada saudara yang kurang pas, ya kan, aku menggunakan dengan hening dulu, Mas, ya kan. Jadi ada saudara kita yang kurang pas, aku nggak langsung nyolot, tapi aku hening dulu. Atas sempurna sendiri nanti yang merubah mereka. Seperti itu. Jadi, aku hening, sempurna menyampai, siapa yang kau tuju, hening nyampai, kuasa akan menyampai. Ini sudah banyak yang terjadi, Mas. Dan dulur-dulur sudah mulai dengan cara ini. Mengheningkan minimal 10 detik lah, wes kalau 10 detik berapa tuh, Mas? Tik. Nggak mungkin ketinggalan kereta bahasanya, ya. 10 detik, minimal 10 detik. Syukur kalau punya lebih. Keluarkan napas lebih panjang dengan penghayatan.